kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara pengajian dan pelatihan pada sore hari ini. Semoga kehadiran kita terhitung sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, izinkan di sini kami menyampaikan ini sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan pengabdian masyarakat, di mana saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan apa yang disebut sebagai Wonder Green yang selama ini dikelola oleh Bu Herni Ameliana, Bu Agus, Bu Melani dan kawan-kawan yang setiap bulan mengadakan tabungan sampah. Dulunya di RT 3 ya, terus kemudian ada karena kita pindah ke sini mungkin akan agak geser ke sini dia sehingga bisa mengcover wilayah beberapa RT sekalian gitu. Dalam konteks itu mudah-mudahan bagian kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberi manfaat untuk kita semuanya, untuk lingkungan kita, terutama dalam konteks pelestarian alam, pelestarian lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari spirit atau dari semangat agama kita, yaitu agama Islam. Untuk itu kita buka bersama acara ini dengan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, karena nanti saya juga akan bicara, saya cukupkan, saya kembalikan kepada Mas Rintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, kesehatan, kebahagiaan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Yang saya hormati dari tim Wonder Home, serta ibu-ibu kader, serta ibu-ibu PKK Pedukuhan Mejing Wetan, warga masyarakat Mejing Wetan, serta dari perwakilan pemuda Karang Taruna Mejing Wetan. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada tim Wonder Home yang telah mengundang kami dari kader kesehatan dan beberapa organisasi Pedukuhan di Mejing Wetan. Dan mohon maaf, ini tadi saya terlambat karena habis dari mendampingi tim Pressel Tol, jadi pulang tuh panas mau mandi tuh. Terus akhirnya mau kesini ada yang bayar PBB juga, jadi tertunda lagi. Pada dasarnya intinya adalah tentang pengelolaan sampah, karena di lingkungan kita, hidup kita juga tidak lepas dari sampah, sehingga mungkin ini menjadi langkah awal kita untuk memulai dari yang sudah-sudah. Di RT 8 juga ada pengelolaan sampah, tapi nggak tahu sekarang berlanjut atau tidak kabarnya karena juga terpisah oleh tol gitu ya. Yang di sebelah utara sudah, kemarin saya amati juga sudah ada bank sampah mulai memilah sampah dari yang kaca, gelas yang pecah saja bisa dikumpulkan terjual begitu ya, saya lihatnya ya itu. Jadi kalau kardus, besi itu kan biasa, tapi bagaimana mengelola yang tadinya seperti sampah kaca itu kan bisa tersisihkan dari kita, karena juga terhindar dari kita, karena di lingkungan kita juga banyak anak-anaknya. Kemudian kalau untuk sampah, nah terutama sampah rumah tangga ini yang menjadi PR kita, sama yang sudah berjalan di Ambar Ketawang itu adalah di Gamping Lor. Jadi bagaimana kita juga bisa meniru, memprosesnya itu bagaimana, karena kalau hanya diberitahu ya hanya sekedar lewat saja, lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bagaimana pelatihan ini nanti ke depannya itu kita bisa mendapatkan pendampingan, kita bisa mengelola sampah. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini ada jangka panjangnya, tindakan lebih lanjut dan bisa diterapkan ke depannya, untuk depannya. Karena mengingat lingkungan Mejing Wetan itu juga yang sekedar tempat sampah kemudian dibuang atau diangkut oleh truk gitu ya. Kita tinggal bayar gitu. Tapi kan tidak selamanya kan seperti itu, tapi kita harus mengelola dengan mandiri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi izinkan ini sebelum kita membahas tentang apa yang disebut sebagai pemeliharaan sampah oleh nanti Bu Melani dan kemudian pengelolaan sampah oleh Bu Agus sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan apa yang disebut sebagai fikih al-bi'ah. Jadi dalam dalam Islam itu tidak hanya mengatur soal sholat, tidak hanya mengatur soal yang berkenaan dengan ibadah-ibadah ritual kita atau zakat atau puasa yang ke hari ini kita laksanakan, tapi yang tidak bisa dilepaskan dari situ adalah salah satunya concernnya atau perhatiannya terhadap lingkungan. Fikih bi'ah itu artinya fikih atau ilmu hukum Islam yang mengatur tentang bi'ah. Bi'ah itu lingkungan, jadi diartikan sebagai lingkungan. Ini kenapa ini penting untuk diperkenalkan dan digaungkan kembali, karena selama ini yang kita pelajari biasanya di pengajian atau di masjid, di lingkungan-lingkungan halaqah gitu, itu adalah fikih-fikih yang banyak berkenaan dengan ibadah, dan itu tidak ada salahnya dan itu memang penting. Tapi yang juga tidak kalah penting dalam kehidupan kita sekarang bermasyarakat, hidup di zaman di mana banyak kerusakan lingkungan, ini adalah fikih yang berkenaan dengan lingkungan. Kita tahu bahwa berkenaan dengan sampah, kita pernah mengalami apa yang disebut sebagai bencana sampah ya. Bencana sampah dulu di gimana itu bacanya? Kalau orang Sunda fasih itu mestinya. Tragedi Lui Gajah di Garut. Sampahnya orang-orang Bandung itu kan biasanya dikirim ke Garut. Terus kemudian di sana terjadi penumpukan, tidak terkelola dengan baik, terus ada longsoran, bahkan ledakan sampah di sana, mengakibatkan 157 orang meninggal dunia. Itu adalah tragedi yang terjadi tahun 2005. Yang belum terlalu lama juga terjadi di Bogor, di tempat pembuangan akhir Galuga di Bogor gitu. Ada longsoran sampah, 4 remaja meninggal waktu itu. Gunungan sampah di Cipecang, Tangerang longsor dan kemudian menutupi aliran Sungai Cisadane gitu. Yang kemudian membuatnya tercemar, masyarakat tidak lagi bisa secara sehat memakai air yang mengalir di Sungai Cisadane tersebut gitu. Bahkan tumpukan sampah yang kemudian juga bisa memampatkan aliran sungai, kemudian mengakibatkan banjir juga terjadi di Ciliwung dan macam-macamnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu salah satunya adalah karena itu tadi, campur tangan manusia atau ulah tangan manusia dalam konteks tidak mengelola sampah, membuang sampah sembarangan, tidak mengelola sampah dengan baik. Itu adalah akibat dari campur tangan, ulah dan perilaku manusia karena membuang sampah dan tidak memikirkan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, hal yang dilupakan barangkali dari sini, yang dilupakan dari bahwa tragedi ini pernah terjadi, bisa terjadi dan membuat kerusakan dan bencana buat kita semuanya adalah seakan-akan kita melihat lingkungan, melihat sampah itu kalau kita buang kemana saja sudah selesai. Tanggung jawab kita seakan-akan sudah selesai sebagai manusia, sebagai muslim. Padahal yang juga harus kita pahami adalah selain kita sebagai manusia yang urusannya adalah kepentingannya untuk diri kita sendiri, biasanya kan kita agak dalam tanda kutip egois ya. Yang penting bukan sampah saya. Kalau kita jalan di sini di sebelum kereta itu kan ada jangan buang sampah di sini gitu sahabat. Tapi di situ banyak sampah di bawahnya gitu. Itu kan egoisme, seakan-akan tempat dianya harus bersih, nggak apa-apa di tempat lain kotor gitu. Nah, yang seperti ini perlu pemahaman ulang tentang tentang ajaran-ajaran Islam, tentang cara kita beragama.
Oleh sebab itu, fikih bi'ah ini saya pandang atau dipandang penting karena fikih bi'ah ini, fikih lingkungan ini didefinisikan sebagai kaidah, norma, regulasi dalam hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Yang termasuk di dalamnya adalah pengaturan soal lingkungan ini tadi, pengaturan menjaga keseimbangan alam, termasuk pengelolaan sampah. Nah, salah satu tokoh yang banyak membahas soal ini atau sangat perhatian tentang ini adalah seorang ulama dari dulunya di Mesir, berbasisnya di Mesir, asalnya dari Damaskus, Syria, ngajar dan belajar di Mesir, jadi profesor di sana. Terus kemudian ada masalah, dia pindah ke Qatar, namanya Yusuf Al-Qaradawi. Banyak sekali buku-bukunya dipakai di Indonesia dan mengcover banyak sekali topik, istilah-istilah kajian-kajiannya. Salah satunya adalah riayatul bi'ah fi syariah Islam, menjaga lingkungan dalam syariat Islam. Nah, di bukunya itu dalam pandangannya menjaga kelestarian lingkungan atau riayatul bi'ah atau hifdzul bi'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Jadi gini, kalau di dalam fikih atau usul fikih itu ada namanya maqasid syariah, tujuan-tujuan utama syariah. Biasanya didefinisikan 5 itu: menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga akal, hifdzul aql, menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan menjaga harta, hifdzul mal. Ini ditambahkan oleh Yusuf Al-Qaradawi ini, melihat begitu banyak pentingnya menjaga lingkungan, dia masukkan hifdzul bi'ah ini tadi. Menjaga lingkungan itu bagian dari praktek atau amal agama, amal keislaman. Dia perkenalkan 3 prinsip utama. Yang satu adalah yang disebut sebagai al-ihsan bil bi'ah. Etika pertama adalah ramah terhadap lingkungan sekitar. Ada hadis Nabi yang berbunyi begini: Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', bahwa Allah telah menetapkan kebaikan di segala sesuatu. Nah, konsekuensi dari cara pandang melihat segala sesuatu Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, di surat At-Tin itu kan juga ada ya, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, dalam sebentuk-bentuk cetakan, sebaik-baik bentuk ciptaan, itu harus dijaga. Kebaikan yang Allah tetapkan itu mesti dijaga. Itu kira-kira prinsip pertama yang diperkenalkan oleh berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, diperkenalkan lagi oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai prinsip menjaga lingkungan. Prinsip kedua adalah jangan berbuat kerusakan. Jaga lingkungan, jangan berbuat kerusakan. Kalau dalam bahasa Arabnya al-muhafadzah 'alal bi'ah minal ittilaf, menjaga lingkungan dari kerusakan. Itu adalah sebuah keharusan. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan juga disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Atau kalau di di awal-awal surat Al-Baqarah itu disebutkan orang-orang mengira bahwa mereka itu berbuat maslahat di atas dunia, tapi padahal sesungguhnya mereka berbuat kerusakan. Nah, jangan sampai kerusakan itu terjadi. Apalagi salah satu misi manusia di dunia ini adalah menjadi khalifah Allah. Kalau di juga surat Al-Baqarah itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau menjadikan seorang makhluk yang membuat kerusakan di atas dunia dan menumpahkan darah? Kemudian Allah berfirman, saya lebih tahu daripada kamu. Jadi sudah di warning, sudah diwanti-wanti jangan sampai manusia nanti ini menjadi aktor yang berbuat kerusakan. Jadi prinsip kedua adalah ini tadi, jaga lingkungan. Keharusan menjaga lingkungan dari kerusakan dan perusakan alam. Dan apabila kita melihat itu terjadi, ya harus diberi peringatan. Tadi, barang siapa melihat kemungkaran,
dia merubah kayaknya dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan otoritas yang dimiliki dari tingkat presiden, gubernur, bupati, bawahnya apa ya? Kecamatan, kapanewon, kelurahan, pedukuhan, barangkali sampai di situ. Dengan tangan, dengan otoritas, atau tidak, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak ya dengan doa. Itu sudah selemah-lemah iman. Kalau kita melihat kerusakan seperti yang terjadi kalau sekarang ini viral itu kan banjir di Jakarta terjadi akibat kerusakan yang terjadi di hutan di Puncak Bogor gitu. Sehingga banyak bangunan-bangunan tempat hiburan, villa-villa, rumah-rumah gitu sekarang banyak dihancurkan untuk dipulihkan kembali fungsinya ke hutan. Kang Deddy Mulyadi. Nah, terus kemudian ketiga adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu yaitu matara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu nggak melihat di dalam penciptaan Ar-Rahman, penciptaan Allah itu ketidakseimbangan. Jadi harus dijaga. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia yang menjadikan ciptaannya itu dalam bentuk yang terbaik lah. Dalam surah As-Sajdah. Maka keseimbangan dan kebaikan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu wajib dijaga dalam konteks fiqhul bi'ah ini tadi, fikih menjaga lingkungan tadi itu. Karena fungsi kita sebagai penjaga khalifah di atas dunia, di atas bumi, kita gunakan 3 prinsip ini tadi sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga kebaikan ciptaan Allah di atas dunia, keseimbangannya perlu kita jaga. Prakteknya yang paling prakteknya yang paling simpel yaitu tadi kita kelola sampah yang kita buang atau yang ada di sekitar kita itu dengan baik. Semoga dengan cara itu kita menjadi bagian dari atau menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di atas dunia tadi itu. Ya, begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan ke tadi bagaimana cara mengelola sampah, memilah sampah oleh pembicara-pembicara berikutnya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.